gimana caranya membuat sebuah tampilan login ya UI itu menggunakan HTML. Dan untuk study case yang akan kita pakai pada pertemuan kali ini adalah login Facebook ya. Welcome, kenalkan saya Hera Setiawan dan kali ini kita akan belajar gimana caranya membuat sebuah tampilan login ya UI itu menggunakan HTML. Dan untuk study case yang akan kita pakai pada pertemuan kali ini adalah login Facebook ya. Jadi nanti kita akan buat gimana yang login yang mirip-mirip kayak login UI Facebook versi web ya. Oke. Nah, sekarang untuk membuat sebuah halaman HTML ya, ada beberapa hal yang teman-teman harus siapkan terlebih dahulu. Pertama, kita butuh browser ya. Jadi untuk browsernya teman-teman bebas mau pakai browser apa aja, tetapi yang saya pakai di sini adalah Google Chrome. Ya, jadi kalau mau sama boleh, masalah ya. Atau mau beda juga nggak masalah. Terus kemudian teman-teman butuh yang namanya kode editor ya, karena kita nanti mau ngodingnya pakai kode editor. Nah, kode editor yang saya pakai itu Visual Studio Code. Kalau teman-teman ternyata belum punya Visual Studio Code atau sebelumnya pakai kode editor yang lain seperti Sublime atau Dreamweaver, teman-teman bisa download di Google secara gratis gitu ya. Jadi nggak perlu bayar, teman-teman cukup ketik aja Visual Studio Code lalu kemudian teman-teman klik download dan selesai gitu ya, nggak ada masalah. Oke, sebentar ya, saya record terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Oke, akan belajar. Nah, pertama-tama mari kita lihat dulu ya, kita analisis dulu ya, atau analisa dulu ya. Jadi ada komponen-komponen apa aja atau warna apa aja yang dipakai para desainer Facebook gitu ya dalam membuat login mereka gitu ya. Pertama kita akan melihat di sini mereka menggunakan warna kayak semacam grey ya atau warna abu-abu gitu ya. Kemudian warna teksnya itu menggunakan biru gitu ya. Kemudian di sini ada warna putih ya, ada bayangan-bayangan dan ada button ya, tombol yang warnanya hijau. Nah, nanti untuk mempermudah kita ngebuat sebuah halaman page ya menggunakan HTML, kita akan memanfaatkan fitur CSS. Dan CSS-nya di sini saya akan menggunakan sebuah framework yang cukup terkenal gitu ya, yang banyak pasti dipakai orang ya pada umumnya, yaitu Bootstrap. Ya, jadi teman-teman bisa kunjungin aja di Google, bisa ketik misalnya Bootstrap. Dan untuk versi yang saya pakai di sini saya menggunakan versi 5.3 ya. Jadi boleh disesuaikan aja, teman-teman buka lalu kemudian teman-teman bisa klik gitu ya. Oke. Nah, nanti teman-teman akan dibuka ke halaman Bootstrap-nya seperti ini. Di Bootstrap teman-teman nggak perlu belajar dari nol ya, karena semua sudah disediain, kita tinggal pakai, kita hanya perlu tahu cara pakainya dan meletakkannya di mana. Ya, dan di sini kita akan sama-sama belajar bareng. Oke, nah di sini ada quick start ya. Yang kita butuhin tuh ada dua ya. Yang pertama kita butuh CSS ya, yang berupa CDN links sama juga JS ya, JavaScript linknya. Nah, kalau teman-teman mau membuat sebuah file baru di Visual Studio Code, teman-teman bisa klik file ya. Terus teman-teman bisa pilih new file. Oke. Kemudian kita bisa kasih nama login.html gitu ya, enter. Oke, nah terus teman-teman nanti diminta mau simpen di folder mana ya, bebas saja mau simpen di folder mana, saya simpennya di folder saya sendiri ya. Oke, kemudian kalau sudah teman-teman bisa klik create file. Oke, nanti ada sebuah halaman kosong ya, anggap aja ini Word ya, tapi fungsinya itu untuk bukan untuk membuat dokumen, tapi untuk membuat kode-kode HTML. Oke, ada trik khusus yang biasa orang pakai kalau mau buat struktur HTML secara cepat di Visual Studio Code.
yaitu teman-teman bisa langsung mengetikkan simbol tanda seru seperti ini ya, lalu kemudian teman-teman enter. Nah, maka secara otomatis nanti kebuat struktur HTML. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu menghafal juga ya, buat apa kita ngapalin coding gitu ya. Mending kita memahaminya aja. Oke, di sini ada title-nya. Title-nya teman-teman bisa rubah, misal belajar membuat halaman login, kayak gitu ya. Oke, nah tadi kita butuh dua ya. Yang pertama kita butuh CSS. Jadi teman-teman bisa klik link ya. Nanti pilih aja yang CSS. Oke, seperti ini ya. Kalau seandainya teman-teman waktu ngeklik nggak muncul, Kak kok nggak muncul yang di saya, nggak apa-apa. Teman-teman bisa klik manual gitu ya. Oke, kemudian kita ambil linknya. Pertama teman-teman butuh link CSS. Di copy, kemudian teman-teman bisa pastekan di sini. Oke, di dalam href ya. Href itu apa Kak? Href itu kepanjangannya hyperlink reference ya. Jadi teman-teman bisa masukin link ya dari berbagai situs ya, yang teman-teman butuhkan di project teman-teman di href ini ya. Oke, yang kedua kita butuh script. Nah, untuk JS ya. Kalau script dia bukan pakai href ya, tapi pakainya src atau kepanjangannya source gitu ya, atau sumber. Oke. Nah, untuk JS kita ambil linknya yang ini ya. Oke. Oke, kemudian kita pastekan. Nah, sampai sini semua yang kita butuhin untuk membuat halaman udah selesai gitu ya. Jadi persiapannya udah selesai. Cukup simpel ya. Oke, kemudian biar lebih gampang, di sini nanti saya akan coba buka jadi dua tab ya, dua halaman seperti ini, seperti ini. Nah, jadi supaya lebih mudah melihat perubahannya ya. Nah, jadi silakan teman-teman misal mau kunjungin, teman-teman klik kanan aja ya, teman-teman klik open with ya. Terus teman-teman bisa klik mau open lewat apa, atau teman-teman bisa buka dari misal file manager, terus teman-teman tadi di mana ngeletakinya ya, misal saya itu di folder live teaching. Nah, kemudian teman-teman bisa klik aja, klik dua kali boleh, atau klik kanan open with, misalnya cari aja Google Chrome gitu ya, dan nanti akan kebuka file di sini ya, di Google Chrome-nya ya. Oke, save ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat lagi tadi ya. Kita lihat di sini ada apa aja sih. Oke, pertama warna. Ya, kita butuh warna. Oke, jadi di HTML itu sendiri itu ada dua jenis tag ya. Jadi kan HTML itu hypertext ya, markup language. Isinya semua tag-tag. Ada tag yang berfungsi khusus untuk membuat layout ya. Ada yang namanya div. Boleh seperti ini, div gitu ya. Nah, kalau di Visual Studio Code teman-teman nggak perlu ketik manual ya, teman-teman cukup ketik aja div, nanti udah muncul di sananya, terus langsung tekan enter, selesai gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, terus kemudian kita lihat ya, untuk warnanya di sini kita bisa kasih menggunakan style, terus background color. Oke, jadi kita kasih warna backgroundnya apa. Nah, karena kita nggak tahu ini dia pakai warna background apa, coba kita cari tahu dulu ya. Kita klik kanan, terus inspect. Oke, coba kita lihat ini dia pakai warna apa ya. Oke, nah kurang lebih warnanya yang ini ya, backgroundnya. Jadi dia pakai kode warna. Ini bisa saya klik, saya copy kali ya. Copy, kemudian saya letakkan di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, ini saya close lagi aja ya. Harusnya nanti halaman yang kita tadi itu warnanya mirip-mirip ya. Nah, teman-teman jangan lupa di refresh ya, nah, biar warnanya sesuai. Oke, ya mirip-mirip lah ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Kalau kita lihat untuk layoutnya, kalau kita lihat di sini ada dua ya. Pertama itu ada teks, yang kedua ada form ya.
Oke, berarti kita buat satu baris dua kolom ya. Ini jadiin kolom pertama, ini jadiin kolom kedua. Oke, di sini saya bisa pakai div lagi. Misalnya, oh ini kita buat jadi 100% ya. Atau saya bisa buat seperti ini sih, pakai class. Ya, kalau bedanya apa style sama class? Kalau style itu bisa custom ya, sesuai kemauan kita, sedangkan kalau class itu yang sudah disediakan oleh si Bootstrap tadi. Ya, jadi kalau teman-teman mau tahu ada kelas apa aja sih di Bootstrap, teman-teman bisa buka aja bootstrap.com-nya ya. Oke, pertama di sini saya mau supaya dia itu full ya. Jadi view height-nya itu 100 seperti ini ya. Oke, nah seperti ini ya, udah sama ya, kelihatan backgroundnya sama. Oke, kemudian ada dua layout ya. Oke, pertama saya buat dulu di sini div ya. Kemudian kelasnya itu kalau mau buat baris itu row ya, bahasa Inggris dari baris. Kemudian untuk membuat kolom ya, itu kelasnya col. Nah, kita bisa kasih spesifik karena kita mau buat untuk web ya, yang mana desktop biasanya bukanya ya, kita bisa menggunakan LG. LG ini artinya large ya. Jadi kalau teman-teman buka di layar yang besar, nanti tampilannya kurang lebih sama persis seperti yang sedang kita buat. Misal yang pertama kolomnya itu saya buat 5. Jadi total kolom di Bootstrap itu 12 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat 12 berarti full. Jadi kalau misalnya mau buat 2 kolom dibagi aja. Teman-teman pecah aja ya. Oke, kemudian di sini saya bisa copy. Untuk copy, teman-teman bisa menggunakan trik Alt Shift bawah. Ya. Jadi kalau mau copy paste di Visual Code itu bisa menekan Alt Shift dan bawah. Oke, misalnya yang kedua saya mau buat lebih kecil, misalnya 4. Ya. Oke, jadi kita sudah siapin ada satu baris, dua kolom. Kolom yang pertama itu tulisannya Facebook. Oke. Untuk membuat teks seperti ini kita bisa menggunakan heading ya, atau kalau di HTML itu H ya, H itu 1 sampai 6. Nah, misal yang nomor 1 itu yang terbesar, 6 itu yang terkecil gitu ya. Oke, misalnya saya tengah-tengah deh, H4. Oke, misal H4 saya tulis Facebook. Oke, seperti itu ya. Coba kita lihat. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Facebook tapi kecil ya, sedangkan punya dia gede nih. Oh udah, berarti kita ubah jadi H1. Nah itu ya. Oke, terus biar kelihatan agak-agak mirip ya, walaupun nggak sama persis, kita bisa tambahin ketebalannya. Ini kan punya kita kurang tebal ya. Oke, jadi kita bisa tambahin seperti ini, kelas font weight gitu ya. Font weight-nya apa, misalnya bold, tebal. Nah, ada jadi tebal ya. Mau kurang tebal kak? Mau tebal lagi? Bolder. Nah, seperti itu ya. Mirip-mirip lah ya. Oke. Kemudian di sini teman-teman melihat warnanya kok biru kak? Gimana cara buat warnanya jadi biru gitu? Oke. Supaya warnanya jadi biru, kalau di Bootstrap ya, kalau teman-teman lihat ya ada yang namanya color, atau di search saja color. Sini ada macam-macam ya warnanya. Nah ini kalau mau biru namanya text primary ya, hijau success, merah danger, warning ya, warna kuning ya, pakai text warning gitu ya, text info dan text line. Oke, karena warna biru yang kita mau pakai berarti kita pakai text primary. Betul sekali ya, text primary. Tulisannya salah kayaknya, primary gitu ya, primary. Nah, oke, warnanya biru ya, sesuai ya. Oke, terus kemudian apalagi nih, terus kayaknya masih terlalu kecil ya, coba kita gedein lagi. Ada yang namanya FS, kepanjangannya apa? Bukan Sambu ya, Freddy Sambu bukan, tapi font size gitu ya. Oke, font size nya berapa? Misalnya 3. Oh, kecilan. 1. Lumayan ya, 4. Oke, kayaknya bagusnya nggak usah pakai font size saja kali ya, udah lumayan lah ya. Oke, kemudian di bawahnya ada tulisan Facebook membantu bla 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 gitu ya. Nah ini kita bisa copy aja kali ya, nggak usah capek-capek buat, kita copy
terus kita buat di bawahnya. Nah, kita buat pakai P aja kali ya, paragraf ya. Oke, kemudian saya enter dulu ke bawah karena tulisannya panjang. Nah, seperti ini. Oke, Facebook membantu bla 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 gitu ya, tapi punya kita kecil, punya dia besar. Oke, kita kasih tadi. Masih ingat nggak apa nama kelasnya untuk memperbesar? Ya, benar sekali ya, namanya font size gitu ya. Oke, font size-nya berapa Kak? Coba 3. Oke, lumayan lah ya. Nah, 3 atau 4 boleh. Sesuaiin selera aja, nggak harus sama mirip ya. Nanti kita malah dikira plagiat gitu. Oke, udah lah ya, cukup ya kayaknya segini. Oke, terus apa lagi nih? Kalau kita lihat, oh iya, di sebelah kanannya ya, di sebelah kanannya itu ada form ya. Oke, kita buat dulu ya formnya. Nah, untuk membuat ini kalau teman-teman lihat ya, ini ada kayak semacam kayak mirip-mirip kartu gitu ya, atau card ya. Nah, di Bootstrap tuh ada yang seperti itu ya. Jadi yang warna putih seperti ini itu ada. Oke, cara buatnya gimana Kak? Nah, ini kan kolom pertama tadi ya. Nah, ini kolom pertama nih. Nah, kita buatnya di kolom kedua. Kolom kedua yang ini ya. Oke. Pertama kita buat dulu di kolom kedua. Kita buat div class salah ini ya. Class card. Seperti ini ya. Oke. Terus kemudian ada apa lagi nih? Ini saya scroll ke bawah dulu. Oke, ada inputan ya. Jadi ada inputan di sini ya, inputan email atau nomor telepon sama kata sandi. Oke, kita buat email sama kata sandi ya. Pertama, kalau mau buat input, klik aja input. Nah, tipenya apa? Nah, teman-teman bisa pilih. Misalnya saya mau email, ya udah email aja, enter. Nah, seperti ini nanti jadinya ya. Terus Kak, di sini kayak ada teks Kak. Email atau nomor telepon, gimana cara buatnya? Nah, cara buatnya gampang. Teman-teman ya, ini bisa tambahin di sini atribut yang namanya placeholder. Masukkan email Anda seperti itu ya. Nanti akan muncul. Nah, tapi kok nggak mirip ya sama yang Facebook bagus besar gitu ya. Kok yang kita kayak gini gitu ya. Jelek ya. Nah, karena kita belum kasih kelas di sini. Jadi kalau mau supaya dia cantik gitu ya, teman-teman bisa kasih kelas gitu ya. Jadi kelas misalnya kalau di Bootstrap itu ada namanya form control seperti ini. Nah, ya. Nanti berubah ya. Kalau mau besar sama besar seperti ini, nah teman-teman tinggal tambahin lagi form control LG. Oke, jadi cukup lah ya, lumayan besar ya. Nah, mungkin M-nya huruf besar. Nah, seperti ini. Oke, terus apa lagi? Kata sandi. Oke, kita butuh kata sandi. Kita buat input lagi di bawahnya. Input tipenya kalau kata sandi itu password ya. Password. Oke, seperti ini ya. Oke, terus kelasnya sama, karena sama boleh di copy aja nggak apa-apa. Di copy terus kemudian bisa dipindahkan ke sini. Nah, terus di sininya kasih placeholder. Masukkan sandi ya, seperti ini ya. Bedanya kalau sandi itu nggak kelihatan ya, inputan tipe sandi, jadi nggak aman ya, nggak akan dilihat orang. Oke, terus apa lagi nih? Oh iya ya, biar lebih rapi kayaknya kita buat card body ya. Jadi ini ya, jadi di sini saya buat di class card body seperti ini. Oke. Terus inputan 2 ini tadi saya pindahkan ke atas. Nah, kalau di Visual Studio Code ya, triknya adalah ALT atas. Nah, itu ya, ALT tanda panah atas. Itu kalau kita mau mindahin ke atas. Nah, nanti seperti ini ya, jadi agak lebih rapi. Oke, terus apa lagi? Button ya, tombol ya. Oke, tombol. Kita buat button. Terus apa lagi? Ada teksnya, masuk. Oke, masuk. Nah, seperti itu ya. Tapi masih jelek ya. Ya iyalah ya, karena kita belum buat kelasnya ya. Biar dia cantik, tambahin kelas, misalnya BTN. Nah, tadi warna biru ya, masih ingat? Primary, benar sekali. BTN
primary seperti ini. Oke ya, terus misal mau full ya, ini kan punya dia full ya. Oke, kita coba kolomnya kita ganti jadi 12 kali ya, kolom 12. Ngaruh nggak? Ngaruh ya, jadi kalau full 12. Nah tapi kalau kita lihat di sini agak kecil punya dia, sedangkan punya kita ini kayaknya masih lebar ya, kita kurangin misalnya kolomnya 3. Nah agak kecil ya, pas nggak sih? Atau pas yang tadi ya 4 ya. Oke ya, mirip-mirip lah ya. Oke. Terus ini kan dia kalau teman-teman lihat di sebelah kirinya ini ya, di sekitarnya itu kayak ada bayangan-bayangan gitu ya, sedangkan punya kita tuh nggak ada, biasa aja gitu ya. Oke, nah biar dia ada bayangan seperti ini, kita bisa tambahin shadow. Jadi di cardnya ini teman-teman tambahin shadow. Nah seperti ini, jadi kayak ada bayangan gitu ya di sininya. Terus apalagi nih? Oke, terus di sininya kalau kita lihat ada jarak ya di antara mereka gitu ya. Oke, coba kita buat seperti ini. Berarti di card bodinya kita harus buat lagi div ya. Oke, saya buat di sini div. Nah, seperti ini ya. Berarti 3 ini harus kita masukin ke divnya. Tanda ALT atas. Nah, kenapa Kak mesti ditambahin div? Supaya kita nanti bisa kasih kelas baru. Misalnya kelas barunya ada yang namanya gap misalnya, saya buat gap dulu ya, gap 3. Oke, nah dia kan nggak ngaruh ya, coba kita tambahin ini grid. Nah baru ngaruh ya, jadi dia harus pakai display grid ya, di grid itu displaynya grid ya. Nah, seperti ini display kolom, baru kita bisa kasih gap atau jarak di antara mereka. Misalnya ini besar Kak, punya kita kecil tombolnya, boleh kita besarin aja ya, BTN minus gitu ya, atau strip LG. Nah besar ya, tidak ada masalah. Oke, terus apalagi ada kata lupa kata sandi. Oke, boleh di bagian mana tuh? Oh, di bawah button ya. Oke. Saya bisa kasih di sini misalnya link ya, kalau link tagnya A ya, lupa kata sandi. Oke, seperti itu ya. Terus posisinya di tengahnya. Oke, kita kasih kelas text center misal, coba. Oke, nggak ngaruh ya dia ya. Oke, gimana kalau kita tambahin div di sini? Oke, div. Kemudian text centernya itu pada divnya. Nah, baru dia mau ke tengah. Jadi itu ya fungsi kita, kenapa ya mesti harus div, kenapa nggak langsung aja. Nah, karena kita bisa ngatur tata letaknya dengan mudah kalau kita ada div gitu ya. Oke, kemudian apalagi, oh iya ada jarak di antara mereka ya, kalau kita lihat tuh jarak tuh ya. Oke, kita kasih. Nah, kalau mau ngasih jarak atas sama bawah ya, itu kita bisa pakai margin Y itu vertikal ya. Jadi MY nya berapa, misal 2. Nah seperti itu ya, kalau kurang tambahin aja ya, maksimalnya 5. Oke, terus selanjutnya ada garis. Oke, kalau mau buat garis gimana Kak? Oke, kita buat di bawah divnya. Misalnya saya buat apa ya, div. Oh, kalau garis itu gak perlu div ya, tapi HR, horizontal rules. Nah, garis horizontal ya. Oh iya, di sini Kak, kok di sini nggak ada ininya ya, lupa kata sandinya, nggak ada garis bawah. Kita ada, gimana cara ngilanginnya? Nggak enak dilihat. Boleh, kita tambahin plus aja. Text decoration, text decoration none. Seperti ini ya, jadi nggak usah kasih dekorasi apa-apa lah ya. Terus ada kata ini ya, tanda tanya seperti ini. Oke, sip, udah makin mirip ya. Oke, terus apa, tombol ya buat akun baru. Oke, warnanya hijau. Oke, di bawah garis ya, berarti HR kan garis tadi. Sama, kita buat dulu button.
Terus kita buat kelas btn. Masih ingat warna hijau tadi apa? Ya, benar sekali, sukses gitu ya. Oke, terus kita buat teksnya apa tuh? Buat akun baru. Oke, kita ketik buat akun baru seperti ini ya. Oke, nah ini kecil ya, sedangkan di sini besar. Nah, masih ingat nggak gimana cara buat dia jadi besar? Oke, benar ya, btn LG atau large gitu ya. Nah, jadi besar ya. Kak, kok nggak mirip warnanya? Waduh, banyak sekali permintaan ya teman-teman ini ya. Kalau teman-teman mau mirip ya teman-teman bisa buat custom ya menggunakan style tadi. Nah, kita cari tahu dulu ini warnanya apa gitu ya. Oke, coba kita lihat. Klik kanan caranya ya. Klik kanan terus inspect. Oke, coba kita lihat. Oke, ini warnanya ya, dia menggunakan background color warna kode warna ya dia pakai. Jadi kita copy aja kode warnanya. Oke ya, coba kita buat dulu style background color kode warnanya. Nah, mirip-mirip ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian oh iya, jangan lupa kita kasih div dulu, div ya. Ini kita pindahkan, kemudian kita kasih kelas text center. Nah, seperti itu ya. Jadi dia nanti akan ada di tengah gitu ya. Oke, sip. Sudah semakin mirip. Kita plus. Terus di bagian bawah buat halaman untuk selebriti. Oke, ini bisa kita copy aja teksnya ya, biar nggak capek. Kita copy, terus kita lihat letaknya di mana. Oh, di bawah card. Oke, cardnya yang mana nih? Cardnya ini. Oke, div. Berarti tutupnya di mana? Oh, tutupnya yang ini. Ini lihat ya garis lurusnya ya. Nah, ini kalau teman-teman buat codingnya rapi, ketahuan tuh tutupnya di mana. Kalau mau buat di bawah, misal pakai P, boleh seperti ini. Nah, gitu ya. Kelas misalnya margin top 3 ya, kita kasih jarak ke atas ya. Terus kalau kita pakai text center bisa nggak ya? Oh, bisa ya, tanpa div. Oke, mantap ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini, nah di sini buat halamannya warna bold ya, bukan warna ya, tapi tebal gitu ya. Oke, bisa aja kayak gitu, teman-teman bisa tinggal kasih teks tag berupa bold. Jadi buat halamannya di copy terus pindahkan ke dalam bold. Nah, jadi dia nanti tebal sendiri ya. Oke, sip. Oke, terakhir kalau kita lihat ya, ini kita lihat secara keseluruhan dulu. Secara posisi, dia posisinya ada di tengah secara vertikal, juga di tengah secara horizontal ya, benar-benar tengah. Sedangkan punya kita gimana nih? Oh, ini masih di atas ya. Oke, gimana cara merubahnya? Oke, gampang aja. Oke, kita coba buat seperti ini. Kita lihat. Oke, misal kita buat dulu row-nya ya. Row-nya ini kita buat supaya dia itu tingginya 100%, jadi height-nya 100 ya gitu ya. Terus kita buat display-nya fleksibel, biar bisa kita atur ya. Terus kita buat dia ke tengah, jadi kita ratakan, justify kontennya center. Ah ya, dia udah ke tengah secara horizontal. Sekarang kita buat dia ke tengah secara vertikal, tambahin line items center. Oke, nah gini ya. Gimana? Mirip ya, walaupun nggak 100% nggak apa-apa lah ya, karena kita kan mau buatnya nggak bener-bener ini ya, jiplak gitu ya. Kita buat versi kita sendiri, tapi yang mirip-mirip seperti desain UI loginnya punya Facebook. Oke ya, gimana, sip ya teman-teman ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa terapkan di rumah. Kalau misalnya masih ada bingung-bingung nggak apa-apa, teman-teman bisa ulang-ulang videonya ya, sampai teman-teman merasa udah cukup, udah paham nih, bisa buat sendiri di rumah. Oke, sip ya teman-teman ya, sampai jumpa di pertemuan dan tips trik berikutnya. Oke, thank you, see you, bye bye.